Jumpa lagi di Prabu Risa Ideas Channel dengan saya Aris Budi Pratekto. Kali ini kita memang tidak sedang berada di alam terbuka atau di tempat-tempat wisata seperti yang saya sampaikan biasanya, karena memang kalau di tempat wisata itu hanya untuk segmen oposisi. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita di segmen ditarik di satu ruangan. Kalau kita melihat dari backgroundnya sudah nampak sedang berada di mana saat ini. Dan bersama saya kali ini saya sedang bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Saya sedang bersama dengan Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Bambang Priambada SHM Hum. Priambodo. Oh, Priambodo. Tulisannya Priambada, Pak. Ya. Orang Surabaya masalah kita. Oh, Surabaya? Priam. Oh, saya kira Sidoarjo. kalau namanya tadinya saya pikir dari Jawa Barat. Iya. Surabaya, Pak. Iya. Oh, siap. Iya, jadi beliaulah Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, menjabat sejak Desember 2018, Pak, kalau tidak salah. Februari 2019. Oh, Februari 2019. Ya, karena kebetulan pada saat Pelantikan pelantikan gedung ya. betul. Nah, Pelantikan juga saya hadir waktu serah terima. Oke. Serah terima saya juga menghadiri, dan pada saat itu memang waktu Bapak menyampaikan kata sambutan, tidak tahu betul ini, Pak. Jadi perasaan saya tuh, ini asik ini Bapak. Wah, asik ini Bapak yang satu ini. Entah, perasaan saya seperti itu waktu itu. Dan ini kita masih dalam kondisi rangka HANI, Bapak. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwa HANI itu adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 26 Juni. Ya. Nah, karena ini masih dalam rangka HANI juga. Bagaimana HANI untuk tahun ini, Bapak? Monggo. HANI tahun 2020 diperingati dengan kondisi yang memang saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Maka peringatan HANI tahun ini juga sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya 2019 kita peringati di Taman Bungkul. Kita sama-sama memperingati di sana dengan Ibu Gubernur Kofifa, sehingga di sana juga kita ada pesan-pesan yang berbeda dengan tahun ini. Ya. Kalau tagline-nya tahun lalu, milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas. Karena saat ini pandemi, sehingga tagline-nya juga berkaitan dengan itu. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tentunya tanpa narkoba. Nah, Itu tagline tahun 2020. tema tahun ini. Ya. Nah, biasanya kan memang setiap HANI kan biasanya didahului dengan prahani dulu untuk Ya. sosialisasi. Ya. Lalu setelah itu baru kampanyenya Ya. pada saat hari H biasanya. Setelah itu baru pasca HANI Pasca HANI. untuk evaluasinya. Ya. Ini pada kali ini untuk kampanyenya pada saat 2020 ini. Jadi pada tahun 2020 ini untuk prahaninya kita membuat kegiatan-kegiatan sifatnya sosial. Seperti misalnya kita bagi-bagi masker, bagi-bagi makanan, nasi kotak ke tempat-tempat orang yang memang kekurangan. Artinya ini di masa pandemi banyak masyarakat yang di PHK, hilang pekerjaannya, sehingga kita ikut prihatin di situ, sehingga arahnya ke sana. Pada saat hari H yang biasanya kita pakai kampanye, ini sangat berbeda. Maka pelaksanaan peringatan HANI pada hari H
kita seluruh Indonesia mengikuti peringatan HANI di Jakarta. Artinya virtual. Oh, virtual. Mengikutinya virtual. Jadi kita di tempat dengan mengundang para Forkominda, Gubernur, kemudian Pak Kapolda, Pak Pangdam, termasuk sama dengan yang di kabupaten kota, bupati. Dan itu saling kontak ya, artinya jadi satu ya. Jadi semua memperhatikan virtual yang ada di Jakarta. Sambutan wakil presiden juga virtual kita lihat. Yeah. Jadi kegiatan tidak ada kampanye besar-besaran seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kan masih belum bisa mengundang massa yang banyak. Sehingga kita melalui semua serba virtual. Ya. Jadi kita duduk lihat TV yang besar, kita kebetulan nyewa LED, jadi kita lebih leluasa melihat. Hari Jumat itu tanggal 26. Pas ya, pas hari Jumat. Hari Sabtunya malam kita mendengarkan atau melihat secara langsung live konser daripada Slank. Juga di situ disisipkan juga donasi-donasi untuk siapa yang bisa menyumbang. Di situ ada apa itu namanya beads-nya itu, sehingga sumbangan donasi masyarakat secara umum bisa masuk di situ guna untuk diserahkan kembali kepada korban narkotika dan korban COVID-19. Konsernya virtual juga kan Pak? Virtual. Kita langsung Kompas TV siaran langsung. Siaran langsung. Gitu. Ya. Tapi di sananya nggak ada penontonnya ya? Di sananya hanya penonton hanya BNN. Oh. Di belakang kantor BNN itu kan dibikin panggung. Di sana ada sambutan dari Pak Kepala BNN, kemudian dengan hostnya Rossi. Di situ dimainkan hiburannya sambil pesan-pesan narkobanya di situ, karena selain kan dulu pernah narkoba, sekarang sudah produktif kembali. Maka apa yang dikatakan hidup 100% selain menjelaskan situ. Sadar narkoba itu nggak bagus gitu. Sehat, kita harus sehat, ya olahraga diikutin tanpa narkoba juga gitu. Oh, jadi makna dari tema itu sebetulnya itu 100% iya, produktif. Kalau orang tidak memakai narkoba, produktif dia. Coba kita lihat orang-orang yang memakai narkoba, pasti jatuh. Maka setelah semua ada sadar, sehat, produktif, tentunya kita bahagia. Gitu. Jadi bahagia semua tanpa narkoba. Gitu. Untuk kalau tadi bicara Slank Pak, Slank itu apakah masih tetap berstatus duta narkoba dia sampai dengan sekarang? Karena kan kalau tidak salah seperti yang saya ketahui, sepertinya sekitar 2018 itu istilah duta-dutaan sudah tidak ada gitu. Tapi kemarin untuk BNN menggandeng kan Didi Kempot. Oh iya. Ya, Didi Kempot. Bahkan itu loh kan sudah almarhum. 2000 masih sebelum almarhum. Oh, sebelum almarhum. Awal 2019 itu. Sehingga Didi Kempot ini diharapkan bisa produktif. Didi Kempot yang sudah usia segini produktif sekali. Tanpa narkoba tentunya gitu. Sehingga bisa membawa milenial-milenial yang kebetulan memang suka Didi Kempot. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan, beliau meninggal pada secepat itu. Lagi pas ada juga itu, lagi konser amal juga itu. Iya, waktu itu setelah konser amal luar biasa beliau. Ya. Dan mau menjadi duta daripada anti narkoba. Iya. Jadi masih tetap ada duta-dutaan itu. Masih. Karena kan pilihannya kan hanya untuk melihat postur yang disukai oleh milenial, Didi Kempot dijadikanlah itu. Karena kasih ada pin itu sama beliaunya Pak gitu. BNN, ya pin penggiat anti narkoba. Karena beberapa duta yang sudah ada kan ternyata juga melakukan penyalahgunaan itu. Ya, menggunakan narkoba. Itu ironis sebetulnya. Betul. Nah, lantas sebetulnya itu masalah HANI-nya Pak. Jadi sebetulnya kalau kondisi sekarang ya, ini sebetulnya
di Indonesia, tapi khususnya untuk Jawa Timur, sampai seberapa sekarang ini kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu sendiri? Untuk tahun 2020 ini kita baru menangkap atau menangani 2 kasus dengan 6 tersangka. Barang buktinya ganja sekitar 3 kiloan lah, 29. Dari mana itu ganjanya? Ganja? Ya. Ganja dari Aceh pastinya. Oh, dari sana. Nah, tapi yang jelas kita tangkap di Jawa Timur. Namun kemudian kita menangani juga sabu-sabu sebanyak 5 kg. Ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu 2019 itu sampai akhir 2019 kita tanganin sekitar 70 kg sabu-sabu. Iya. Jadi 70 kg. sangat signifikan itu dengan jajaran. Kalau untuk BNNP sendiri 65 kg. Yang pada tahun 2018 hanya 26 kg sabu. Jadi lonjakannya juga cukup signifikan, 100% lebih untuk sabu-sabu. Iya. Namun untuk ganja sekitar 5 kiloan untuk tahun 2019. Sehingga perbedaannya juga tidak terlalu jauh. Kalau 5 kilo kita baru 3 kilo kan gitu, Iya. 6 gitu. Namun yang masih yang 5 kilo tadi itu nasional atau? 5 kilogram itu kita saja. Oh, Jawa Timur. hanya Jawa Timur. Kalau nasional lebih tinggi lagi. Jadi 5 kilo tadi itu hasil ungkap Jawa 2020. 2020 Ya. sampai dengan sekarang ini ya? Iya. Sampai dengan sekarang. Lalu 2019 kan saya bilang 70-an kilogram. Iya, iya. Padahal sekarang sudah 20 yang ada di anu. Untuk di 2020 ini Baru 5 kilo. oh 5 kilo. Padahal udah bulan 6. Ya, Karena ya. situasi pertama mungkin pandemi ya. Betul, ya. Pandemi. Memang di dalam penyelidikan kami kemarin banyak pesanan di Jawa Timur. Nah, itulah makanya apakah mereka itu justru mungkin malah dengan kondisi pandemi mereka malah memanfaatkan situasi ini sebetulnya. Saya bilang kalau kita bicara kan berdasarkan data ya. Data dari kami kalau dibandingkan dengan tahun lalu kan sudah jauh. Kita baru 5 kilo. Ini data. Namun pesanan itu dalam penyelidikan itu memang banyak pesanan. Tapi kan belum terungkap. Tidak terungkapnya ini kenapa? Permasalahan pertama barang yang rencananya dikirim ke Jawa Timur ini ternyata tertangkap oleh Polri sekitar 800 kg di Banten. Keduluan. Ya, kemudian 100 lebih kilogram, hampir 200 itu BNN pusat. Yang 3 TKP, Bekasi, Batam, Medan apa itu? Riau. Dari mana Pak itu asal sabunya? Itu rata-rata dari Malaysia. Ke Malaysia. Dari Malaysia. Pintu masuk ya. Pintu itu masuk. sebetulnya ya. Makanya ditangkap di Banten itu juga kapal. Di Riau, di Batam itu juga. Tapi sumbernya sendiri, sumber sabunya sendiri sebetulnya Dari China. China, Ya. Taiwan atau China. daratan? China. Oh, daratan. Artinya peta yang selama ini ada itu masih belum berubah. Belum. Ya, jadi itulah sedikit gambaran. Makanya kadang netizen itu kadang juga nyinyir ya. Karena kalau saya baca atau saya lihat dari Facebooknya BNN Pusat itu ada banyak postingan-postingan di situ itu yang sifatnya ya kalau sekarang sih katanya nyinyir. Ya. Artinya bisa dibilang meragukan lah dengan kapasitas, kemampuan dan apa ya? Ya kemampuan intinya, kemampuan dari BNN sendiri. Nah, Kenapa netizen bilang begitu? Sebab harapan netizen, harapan masyarakat Indonesia terlalu besar terhadap BNN memang. Karena BNN satu badan ini diharapkan kan gitu kan, diharapkan bla 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 ya seperti Gatot Kaca lah istilahnya. Ya. Nah, disitulah apakah itu bukan disebabkan karena terlalu
lebarnya atau terlalu luasnya tugas dan fungsi BNN? Ditunggu jawabannya sebentar lagi. Nah, di situ Bapak. Jadi harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap BNN seperti tadi yang Bapak sampaikan, itu apakah bukan karena memang begitu lebarnya atau begitu luasnya hal yang harus ditangani oleh BNN? Kan meliputi, kalau kita melihat dari program pokoknya kan yang P4GN ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ya, kecuali alkohol dan tembakau. Artinya di situ di dalam P4GN itu ada upaya cegah, pemberdayaan masyarakat, ada berantas, masih ada rehabilitasi. Ya. Nah, apakah dengan melihat ini sehingga harapan masyarakat itu tinggi sekali gitu? Jadi mungkin harapan masyarakat ini tidak bisa kita salahkan juga, karena benteng terakhir untuk narkotika atau narkoba itu BNN yang diketahui masyarakat kan itu. Sebetulnya BNN sendiri tidak terlalu besar juga kalau bisa dibilang begitu pekerjaan dan tugasnya. Hanya fokus narkotika, kan gitu. Namun penanganannya seperti apa? Fokus narkotika. Fokus narkotika. Ada narkotika nasional. Ya, dari sisi namanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi tupoksi program pokoknya yang P4GN kan narkoba. Makanya kami kupas. Oh ya. Oleh sebab itu, dari gambaran tadi fokus kepada narkotika, maka BNN punya strategi. Strategi yang pertama adalah pencegahan, kedua pemberantasan, ketiga rehabilitasi. Ini secara operasional. Dia melihat apa? BNN kok membuat 3 bidang ini yang menangani. Itu dilihat dari bentuk daripada kejahatan narkotika ini, ternyata ada supply and demand, supply reduction dan demand reduction. Ini ada permintaan, maka ada supply, dia disuplai nih, karena ada permintaan dari masyarakat yang membutuhkan narkotika, maka bandar mensuplai nih, ya kan? Jadi dari situ, oh permasalahannya itu. Oleh sebab itu, kalau gitu kita harus menggarap demand-nya dulu. Demand ini digarap oleh siapa? Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan sosialisasi, kegiatan deteksi dini dengan tes urin, kan begitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat, komunitas-komunitas yang ada dirangkul, ayo sama-sama kita sampaikan bahaya narkotika, bahaya narkoba, agar yang bersangkutan bisa menyuarakan juga kepada masyarakat yang masih belum. Disitulah yang jadi masalah sepertinya Pak. Masyarakat yang direkrut sebagai itu tadi, penggiat atau relawan, itu seringkali mereka itu ada ketakutan tersendiri, karena sebetulnya kan masyarakat sendiri tidak tahu bahwa BNN ini sebetulnya institusi sipil, termasuk institusi sipil kan, artinya bukan institusi militer, kepolisian atau militer. Kalau kita melihat di Perpresnya kan juga seperti itu. Nah, tapi image masyarakat sudah terlanjur bahwa ini seolah-olah sepertinya kepolisian, sehingga apalagi berhubungan dengan narkotika. Sehingga para relawan dengan background seperti ini yang serem lah katakanlah backgroundnya dari institusi maupun hal yang ditangani narkotika, itu ada ketakutan tersendiri gitu dari si relawan ini gitu. Nah, misalnya pencegahan itu diserahkan ke seluruh instansi sipil yang ada, artinya BNN lebih fokus ke satu hal. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi seperti ketakutan dan sebagainya ini sebetulnya masih belum mendasar. Artinya ini ketakutan ini saya lihat hanya menurut Pak
Dokter Aris nih. Karena survei berdasarkan pengalaman ya, juga, ya. Kalau pengalaman kan beberapa saja. Siap, tapi kalau ya. sudah mengenal terus kita jadikan penggiat, tidak ada yang takut. Kita sendiri juga sipil, ya. gitu. Cuman permasalahan itu tidak bisa dilihat dari siapa, anggapan dan sebagainya. Tentunya perlu data. Ya, ya, kan gitu. Namun demikian, kita sudah melihat di Provinsi Jawa Timur ini, khususnya yang di LSM di bawah di provinsi ini yang ada di Surabaya, kita sudah undang, kita sama-sama kita diskusikan, bahkan muncul kemarin di Pakat yang putra-putri Angkatan Darat membentuk juga lembaga swadaya masyarakat anti narkotika, kita PKS, sehingga ada kemauan seperti ini. Nah, yang sebelumnya belum terbina, kita sekarang kumpulkan, kita mari 3 bulan sekali kita rencanakan nanti bertemu, kumpul dengan update data-data yang ada di BNN, sehingga mereka punya wawasan baru, kemudian apa yang harus dikerjakan, misalnya kami sampaikan gitu. Jadi menurut Bapak dengan untuk ketakutan tadi saya masih belum ya, memang betul sependapat. Ya, memang gitu. perlu data itu kan hanya di satu kelompok saja. Iya, anggapan betul, saja. Ya. Ya. Betul, memang harus ada karena terbukti masih banyak yang mau membentuk. Ya. Ya. Nah, dengan ini Pak, kalau menurut Bapak dengan tupoksi 4 hal tadi itu kira-kira bagi BNN sebetulnya berat enggak sih sebetulnya? Sederhana sebetulnya kalau sesuai tupoksinya masing-masing. Yang pencegahan, menggarap pencegahannya, kegiatannya sosialisasi, tes urin, terus kemudian ada lagi membuat baliho di luar ruangan, advokasi, menyampaikan persepsi dan sebagainya. Nah, yang pemberantasan tadi, yang kegiatan supply reduction tadi digarap oleh bidang pemberantasan, yang tugasnya kedapatan narkoba, dia tangkep, beli narkoba tangkep, jual narkoba tangkep, ngirim narkoba kurir tangkep. Itu pemberantasan, ya. Kan gitu kan. Artinya menurut Bapak bahwa tupoksi itu tadi dengan 4 beban itu tadi, dan kalau dibandingkan dengan performa yang ada di BNN itu masih memungkinkan gitu, artinya masih mampu lah untuk itu sekiranya. Ya, dengan keterbatasan personil, dengan keterbatasan sarana prasarana, tentunya ya masih belum maksimal. Namun kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan, bisa digarap, sehingga banyak kreativitas yang perlu juga dimunculkan. Dengan adanya regulasi yang ada sekarang, Impres nomor 2 tahun 2020, ya. Itu juga sebetulnya bisa membantu BNN di situ. Kira-kira berjalan enggak Pak ini? Instruksi Presiden nomor 2 ya. Tahun 2020. Kan rencana aksi nasional. Rencana aksi nasional P4GN ya, itu ya. Berlaku tahun 2020 sampai 24. Ya. Ya. Itu diperintahkan oleh Presiden, kementerian, lembaga, kan begitu, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Bupati harus melaksanakan rencana aksi nasional. Nah, kegiatannya apa? Sama sebetulnya. Ya. Sosialisasi, tes urin, regulasi, kemudian membentuk relawan untuk satuan tugas. Ini juga bahwa menandakan bukan tugas BNN saja untuk melaksanakan itu, tapi lembaga, kementerian, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Bupati laksanakan. Ya. Sayangnya sebetulnya itu sudah pernah ya di tahun 2018 dulu dengan 2019 dengan Impres 6 2018 hal yang sama juga rencana aksi mengenai P4GN.
itu sebagian besar sepertinya juga tidak berjalan. Artinya impres ya semoga yang Ya. tahun ini ya, yang kali Itu ini tidak nomor berjalannya karena memang Mendadak tahun kayaknya, 2018 diketok itu di pertengahan. bukan di pertengahan lagi, akhir. Hampir akhir. Iya, Hampir akhir itu. Agustus. Dan keluarnya kan setelah Agustus. Betul. Diberlakukan. Iya. Sehingga ketok kan APBD sudah berjalan. untuk tahun 2019. 2019, Padahal iya. 2019 sudah harus dilaksanakan. Nah, iya. 2018 pun berlaku juga. Iya, Gitu. itu. Terkaget-kaget. Betul. Sehingga keterbatasan anggaran juga menjadi alasan bagi OPD semua. Ya, Mudah-mudahan 2020 ini tidak. Namun demikian karena munculnya juga awal tahun 2020 terus kemudian kena pandemi, ini juga menjadi kendala. Insya Allah mungkin tahun 2021 inilah baru bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oh iya. Ya. Jadi kira-kira untuk Impres Nomor 2020 ini strategi dari BNN Provinsi Jatim agar itu bisa berjalan, Pak. Karena pengalaman yang lalu kan Ya. seperti itu, ya. Ya. Pengalaman yang lalu. Nah, ini agar bisa berjalan, apalagi ini kan impresnya berlakunya sampai 2024. Ya. Kalau dulu kan hanya sampai 2019, Ya. hanya 1 tahun. Kira-kira strateginya apa? Termasuk untuk bagaimana nanti untuk ke yang kabupaten kota. Ya. Pada prinsipnya apa yang kita lakukan di BNNP Provinsi Jawa Timur itu juga menjadi informasi ke BNNK. Tentunya nanti juga bertindaknya paling tidak seperti itu. Nah, rencana langkah-langkah yang harus kami tempuh pertama adalah menyamakan persepsi dulu tentang adanya Impres nomor 2 tahun 2020 kepada siapa? Kepada OPD melalui PIC, Person in Charge. Ini juga rencana akan kami kumpulkan dan ada Impres nomor 2 tahun 2020 ini. Oleh sebab itu kita beri pemahaman sampai tahun 2024 ini masalahnya. Yang kedua, pemahaman itu kita masukkan bahwa 2021 tolong masukkan anggarannya tentang sosialisasi, tentang adanya rencana kegiatan tes urin. Jadi pembahasan di 20 ini untuk 21 harusnya mereka sudah masukkan nanti ya. anggarannya. Ya. Dengan alasan nanti wah saya ini itu alasannya itu tidak ada di anggaran. Wah ini udah kembali lagi ke Impres nomor 6 tahun 2018 kalau gitu. Itulah ya. Makanya kita betul-betul kerja keras ini. P2M yang lalu pun sudah kerja keras, door to door. Masih juga punya anggapan sebagian orang di dinas itu menganggap bahwa ini tugasnya BNN. Nah, bukan itulah. kita. Itu Ya. ada yang Ya. bicara seperti itu. Ya. Maka kita pahami sama-sama. Ya, padahal kalau kita melihat di peraturan perundangan yang ada ini sebetulnya tanggung jawab setiap warga negara bahkan sebetulnya Iya. untuk ikut melakukan upaya pencegahan. Maka 2020 ini Impres nomor 2 itu dikuatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019. Ada sanksi enggak Pak di peraturan menteri? Kalau Apa, sanksi itu masing-masing di kepala daerah ya. Kalau untuk sanksi secara nasional saya masih belum lihat. Ya, maksud saya gini. Jadi di Permendagri itu ada sanksi enggak untuk bagi daerah yang tidak melaksanakan itu? Entah itu sanksi penundaan turunnya dana apa gitu atau pengurangan Itu tentunya dana apa gitu. tentunya diatur lebih lanjut ya dengan aturan yang lain. Karena ini aturan tidak seperti kitab undang-undang hukum pidana. Ini aturan yang menguatkan ada gerakan memfasilitasi P4GN ini. Oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Jadi sifatnya provinsi masih maupun- persuasif. Seperti persuasif gitu masih berarti. Ya artinya ya pencegahan. Lah ya, artinya yang mulai dari Impres sampai dengan Permendagri tadi itu apakah jadi bersifat persuasif gitu Pak? Tapi kan ada masing-masing suatu daerah? peraturan daerah atau itu presiden yang
tidak serta-merta diikutin dengan sanksi. Iya. Ya kan gitu. Iya. Ini payung hukum yang kuat bahwa pembentukan tim terpadu di situ ada ketuanya gubernur, wakilnya, kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Termasuk di tingkat kabupaten kota, ketuanya wali kota, ketuanya bupati, wakilnya BNN kabupaten kota yang ada gitu ya. Ya karena kadang-kadang gregetan juga dengan terutama yang pemerintah daerah gregetan gitu. Kalau sudah Pak Dokter Aris ngomong gregetan, saya senang itu. Artinya menyatu dengan saya sudah. Menyatu dengan BNN. Itu memang tugas bersama. Kalau kita sudah tahu, memahami itu gregetan. Oleh sebab itu dilatihlah kesabaran. Oh Pak, kedua Kabid P2M saya sabar. Kalau nggak sabar, gregetan juga tuh. Kalau kasihnya sabar enggak, Pak? Kasih cegahnya. Tapi kira-kira langkah-langkah strategisnya itu tadi Pak ya, untuk anunya. Yang pertama tadi saya bilang kumpulkan PIC untuk pemahaman. Ini loh ada Impres nomor 2 tahun 2020. Jangan bilang nggak ada lagi ya. Gitu kan? Ada nih. Ini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019 juga demikian mengatur. Nah, oleh sebab itu yang kedua, tolong kalau sudah tahu jangan lupa masukkan DIPA-nya, APBD-nya. Dan sampai 2024 loh itu. Iya, sampai 2024. Jangan sampai 21 tidak ada anggarannya. Ya. Jangan sampai tidak teranggarkan kegiatan-kegiatan. Ya, karena kadang gini Pak, kadang itu ada daerah yang justru dia hanya memberikan hibah besar ke satu BNN kabupaten atau kota gitu. Dia dengan itu menganggap dia sudah oke, kewajiban dia sudah selesai karena sudah dianukan ke sana. Toh BNN-nya kan sudah saya kasih hibah besar. Nah, kadang ada yang beranggapan seperti itu. Sebetulnya hibah itu untuk kegiatan-kegiatan BNN baik provinsi, kabupaten, kota yang belum teranggarkan. Nah, kegiatan-kegiatan contoh misalnya ada kegiatan sosialisasi yang kita alami kan DIPA-nya atau anggarannya cuman cukup 150 kegiatan misalnya. Ternyata dalam 1 tahun kegiatan non DIPA yang tidak dianggarkan malah melebihi kegiatan yang ada anggaran. Ya, seringkali yang terjadi seperti bisa itu sampai ya. 300 sampai 400 kegiatannya itu. Nah, inilah untuk tambahan-tambahan kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan anggaran. Dan perlu diketahui bahwa mungkin karena mereka ketidaktahuan apa yang harus dilakukan. Ini juga nanti selalu saya sampaikan di forum, walaupun itu LSM, penggiat dan sebagainya, saya beritahu ini ada Impres agar bisa menyampaikan juga. Nah, masa PIC di masing-masing OPD tidak tahu apa sih kegiatan Impres itu? Harus kita sampaikan. Cuman sederhana, sosialisasi itu hanya 1 kali setahun. Masa tidak bisa melaksanakan? Yang kedua adalah tes urin, setahun sekali juga. Lain dengan Impres nomor 6, 2 kali dulu. Itu aja tidak terlaksana. Ini sekali. Terus membuat regulasi. Membuat regulasi ini bisa bentuknya macam-macam. Bisa surat keputusan kepada pegawai saya yang naik pangkat, usulan naik pangkatnya harus ada tes urin. Bebas narkoba katanya kan. SHKPN. Nah, surat hasil keterangan pemeriksaan narkotika kan. Itu. Kemudian yang keempat itu membentuk relawan atau satgas. 4 hal ini yang perlu. Kalau relawan satgas ini apa sih yang harus dilakukan? Ya bentuk kecil-kecilan satuan tugas. Saya sampaikan selalu, kemarin saya perintahkan juga kepada P2M untuk menyampaikan ke seluruh jajaran bentuk satgas. Caranya kirim surat ke OPD. Satgas itu terdiri dari ketua, sekretaris, 3 anggota. Mudah tugasnya untuk merencanakan kegiatan sosialisasi kapan? Untuk merencanakan kegiatan tes urinnya kapan? Untuk membentuk regulasi, membentuk
Satgas buat surat keputusan 5 orang ini, ketua sekretaris ini yang merencanakan tadi. Di luar itu bisa membuat lagi rencana stiker stop narkoba, pamflet, buflet, atau juga spanduk yang ada di instansi kan sekarang belum ada. Ya, sama sekali. Himbauan bahaya narkoba Ya. belum ada. Ya, Saya betul. lihat bagaimana. Ya. Makanya harus dipahami bersama, nanti diberitahu. Tapi yang menarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak nanti akan mengajak LSM, mengajak pokoknya pihak-pihak organisasi kemasyarakatan Iya. untuk ikut mendorong masing-masing Pemda. Wah, itu bagus sekali itu. Ya, paling tidak menyampaikan lah pesan-pesan Ya, daripada ya. impres itu. Iya. Supaya tahu juga para penggiat-penggiat kita juga. Makanya update terus. Iya. Itu Pak Dokter. Ya, memang kalau enggak dihitik-hitik itu kadang juga ya itu Ya. tadilah kembalinya. Dan sekarang juga sudah beberapa BNNK sudah kirim surat tadi, sudah ada balasan, sudah ada banyak yang membentuk sudah. Membentuk apa Satgas. itu? Oh, Satgas. Ya. Anu itu. Nanti merencanakan kegiatannya, paling tidak sudah tahu kegiatan itu. Jangan lupa 21 ada anggarannya. Nah. Nah, gitu. Ya. Sehingga Satgasnya juga enggak muspro gitu. Ya. Nggak Termasuk sia-sia. berlaku juga saya di sekolah-sekolah saya sampaikan. Webinar dengan Komnas Pendidikan saya sampaikan kepada yang mewakili daripada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Iya. Sampaikan juga itu. Nah, kalau begitu Pak, untuk ke depan ini kira-kira apa target Bapak? Tapi untuk ke target itu kan pasti ada hambatan. Hambatannya kira-kira apa? Tapi strategi untuk menghadapi hambatan itu apa kira-kira? Itu tadi kan rencana kegiatan kami mengumpulkan. Kalau memang tidak bisa dikumpulkan karena masih pandemi misalnya, ya kita hormati protokol kesehatan itu. Kalau masih tidak bisa, kita melalui virtual. Dan sudah kita laksanakan mengumpulkan para penggiat itu melalui virtual. Jadi ada ketua LSM yang ke Jakarta nggak bisa pulang Surabaya, kita mainkan virtual, kumpul sama virtual, kita sampaikan informasi-informasi terbaru. Biayanya dari yang merekanya, karena kan virtual itu kan kita harus pakai. Ya kebetulan mereka bisa. Oh gitu. Ketua LSM itu. Tetapi kalau kegiatan sudah terencana di DIPA, itu ada anggaran bisa kita berikan kalau waktu tergantung waktunya. Pulsa kita support pulsa 50.000 per orang. Ya. Atau lama misalnya kalau personil kita yang WFH itu juga dapat pulsa sebulan cuma 100. Ya lumayan Pak. Ya, tapi kan setiap berapa kali dia WFH. Ya, oh iya sih. Nah, kan gitu. Iya. Kita absennya dia harus menggunakan sebulan Ya. 100. Ya itu kan. Tapi kalau teman-teman yang seperti tadi kalau memang ada rencana kegiatan itu dapat 50 bisa dapat 100. Nah, ya itu untuk cegah dan daya mas. Ya. Ya, jadi tadi yang disampaikan kan mengenai cegah dan daya masnya. Bagaimana dengan untuk strategi di rehabnya, Pak? Rehab maupun berantasnya nanti. Ya. Jadi untuk bidang rehabilitasi ini kalau saya selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk bila diketahui warganya, tetangganya, anaknya dan sebagainya yang terkena narkoba, tolong dilaporkan BNN. Karena apa? Rata-rata masyarakat masih belum tahu, awam, karena merasa narkoba ini masih seperti biasa saja. Justru ini yang di masyarakat itu, mereka khawatirnya kalau dibawa ke BNN malah ditangkap Ya, justru kami sampaikan tolong dilaporkan ke BNN, itu tidak diproses pidana, gratis malah diobati. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Ya, itu yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya ada pecandu dengan sukarela melapor datang ke BNN, dijamin ya Pak, tidak gitu. diproses pidananya. Nah, Dan gratis diobatinya. Gratis Nah, diobatinya.
untuk dilakukan direhabilitasinya. Ya, serta dirahasiakan namanya. Tuh. Nah, itu lagi. Itu. Ya, jadi jangan ragu untuk Ya. itu kan seperti itu, Pak. Itu di bidang rehabilitasi Rehabilitasi. yang perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya paham, tahu, sehingga memberitahukan, melaporkan. Bagaimana Pak kalau anaknya nggak mau? Tergantung orang tuanya. Ya. Kalau kita tawarkan, kita akan ke rumahnya, kita ke rumahnya. Saya selalu lebih baik kita yang mengalah karena kita pelayanan. Ya. Sekarang ini Ya. lebih baik seperti itu karena supaya anaknya tidak terjerumus lebih dalam. Ya, memang kadang juga dilemanya gini. Jadi pecandu ini tidak sama seperti penderita penyakit lain. Kalau Betul, sedangkan ya. satu sisi dia untuk di bidang kesehatan dia dianggapnya juga sepertinya seperti sakit. menderita penyakit orang Ya. sakit. Nah, tapi kalau yang pecandu ini justru cenderung menyembunyikan diri malah. Ya. Takut Sudah semua. Takut. Ya. Keluarganya pun justru cenderung melindungi, sehingga karena hal seperti itulah maka data pecandu ini susah untuk bisa didapatkan. Berapa banyak sebetulnya? Ya. Kalau orang sakit, mereka sakit kan pasti datang kan Pak? Datang sehingga tercatat. Tahunya kalau berobat. Nah, sehingga Ya. tercatat kan di Ya. situ. Paling tidak tercatat meskipun tidak 100% orang sakit pasti datang. Iya. Nah, paling tidak ya gambaran masih ada. Iya. Itu. Tapi sekali lagi untuk yang pecandu silakan tadi yang disampaikan oleh Pak Ya. Kepala Provinsi, Kepala BNN Provinsi bahwa sukarela datang ke BNN dijamin tidak akan diproses pidana dan dibantu Pengobatan. untuk pengobatannya. Ya. Bagaimana untuk dengan upaya berantas ke depan? Baik. Jadi bidang pemberantasan ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah penegakan hukum. Jadi kalau sudah penegakan hukum, hasil daripada penyelidikan baru dilakukan penangkapan. Sehingga untuk pemberantasan banyak bergerak di bawah informasi atau rahasia, sehingga tidak perlu kita tidak pernah mengekspos kegiatan-kegiatan yang masih dalam penyelidikan, kecuali yang sudah tertangkap, barang bukti, tersangka, itu pun baru kita sampaikan. Sebetulnya sasaran untuk di pemberantasan ini kalau untuk BNN sendiri sasarannya sebetulnya siapa sebetulnya? Kan kita melihat daerah rawan. Daerah rawan setelah kita ketahui dikaitkan dengan penyelidikan kita, itu baru kita ketemu. Belum tentu survei daripada daerah rawan itu yang paling rawan, belum tentu. Maka penyelidikan kita lebih aktual. Nah, saat ini itu untuk Jawa Timur semua bermuara dari Madura, khususnya Sampang, Bangkalan. Ini berdasarkan data 2019, barang-barang bukti yang kita lakukan penangkapan bermuara dari sana pemesannya. Namun demikian ini kan tidak mudah untuk menangkap suatu pelaku kalau tidak dikaitkan, ada kaitan dengan berita acara tersangka yang lain, barang bukti misalnya transfer uang dan sebagainya, saksi-saksi ini juga perlu dikuatkan. Tidak sembarangan kita nuduh, gitu. Artinya yang dari barang bukti tadi yang kita tangkap memang mengatakan ke sana. Iya. Berarti bisa dikatakan justru upaya berantas dari BNN itu lebih menekankan pada ungkap jaringan ya. Iya, tindakan langsung penindakan, penangkapan, penahanan, penyidikan gitu. Iya. Ya. Jadi lebih ke pengedar dan bandar ya. Ya, jadi represif kepada pengedar. Bukan bagaimana dengan pecandu dan penyalahguna? Jadi kita bedakan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu dibedakan antara pengguna dan pengedar. Pengedar ya. Pengguna di situ penanganannya rehabilitasi. Namun tidak semua pengguna, regulasinya mengatur itu. Ada regulasi surat edaran dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kemudian Kapolri. Itu semua kalau sabu-sabu 1 gram ke bawah baru dilakukan rehabilitasi.
Jadi ada tidak semua namanya pengguna harus rehabilitasi. Memang aturan seperti itu, tapi ada kegiatan atau surat regulasi yang lain yang mengatakan surat edaran tadi. Ya. Namun demikian itu tidak semudah membalik tangan. Kita menerapkan pasal-pasal seperti itu. Karena masing-masing criminal justice system yang terdiri dari Polri, BNN, kemudian kejaksaan, pengadilan, itu tidak sama persepsinya. Lalu memang harus duduk bersama. Betul sekali, itu saya sependapat itu juga. Ya, kesulitan di situ. Ya, jadi memang harus ada kesatuan pandang lah di sini antara tiga ini penegak hukum ini yang berkaitan dengan narkoba. Kalau di Indonesia criminal justice system. Iya, betul. Ya. Itu memang persepsinya berbeda-beda. Sehingga kalau kita katakan walaupun 0, pengguna itu barang buktinya ketangkep, ini belum tentu dia rehabilitasi. Karena kalau di kepolisian maju ke penyidikan ke kejaksaan penuntutan sampai ke pengadilan vonisnya belum tentu rekomendasi rehabilitasi. Misalnya 3 bulan tadi diketuk ini juga perlu kesamaan pemahaman yang sama tentang bagaimana memperlakukan pengguna yang 0, dan sebagainya tadi. Nah, disitulah maka juga untuk masyarakat juga seringkali masyarakat itu terus lalu a priori. Ya, betul. Bahwa itu karena artis kalau tangkap, padahal tidak seperti itu sebetulnya. Yang sering terjadi artis ketangkap itu kemudian direhabilitasi itu masuk narkotika yang NPS, New Psychoactive Substances, atau dikatakan dengan narkotika jenis baru. Pasal 1 KUHP. Dan itu belum masuk di undang-undang narkotika. Belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dia rehabilitasi untuk pengobatan. Tidak bisa diajukan ke penyidikan. Nah, itulah masyarakat yang perlu tahu. Harapannya Bapak untuk ke depan? Harapan saya seluruh masyarakat sama-sama untuk menangani atau bersama-sama memerangi narkoba. Karena masa depan kita ke depan perlu adanya kesamaan langkah tindak untuk stop narkoba no, prestasi yes. Bagus, narkoba no, prestasi yes. Ya seperti itulah perbincangan kita kali ini, dialog kita kali ini dengan seorang jenderal polisi, Brigjen Polisi Dr. Andes Bambang Priambodo, SHM Hum, yang merupakan beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Banyak yang bisa kita ambil, banyak bisa yang kita serap. Intinya sekali lagi, masyarakat jangan a priori terhadap BNN, karena seringkali saya baca baik komentar di Facebook, di media-media sosial yang lain seperti itu. Tadi sudah dijelentrehkan semua oleh beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.